Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, selamat datang di podcast pertama dari Waksara Obrolan Anak Nusantara bersama dengan Kak Sofian dan Kak Seha. Sapa dulu dong, Kak Sofian, Kak Seha, para penontonnya. Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini akan ngobrol-ngobrol nih. Oke. Halo, assalamualaikum. Pagi dan Waalaikumsalam. kita untuk semuanya. Oke. Jadi Kak Sofian dan Kak Seha juga gue sendiri ini salah satu dari anggota ASIAP dan yang akan memandu podcast Waksara selama beberapa episode ke depan yang akan kita tampilkan beberapa bintang tamu yang spektakuler lah ya, tokoh-tokoh terkenal dan juga anak-anak pelajar dari SMA SMK dari Tangsel dan se-Indonesia juga kita undang. Oke, apa kabar Kak Sofian, Kak Seha? Alhamdulillah, Kak Nabil, kita lagi. Gua sehat-sehat aja gitu. Ya. Masih dilindungin lah. Alhamdulillah. Seha, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Nabil? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa ini. Betul. Kangen ya? Kangen ngumpul tau? Kangen ngumpul, sumpah. Kangen Pak Mahnan. Gue kangen ngumpul. Tapi yang paling the best di rumah Pak Tajudin. Tajudi. Oke. Kita perkenalan dulu kali ya. Kita bertiga ini nanti host di Waksara, jadi perkenalan biar makin sayang ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, dari Kak Sofian dulu dong, bang perkenalan. Oke, dari gua. Iya. Ya, kenalin buat pendengar-pendengar dan penonton-penonton sekalian. Nama gue Sofian. Tapi orang biasanya manggil gue pakai P gitu, Sofian. Nah, itu lebih enak gitu ngomongnya. Namanya Sofian terlalu ribet lah, Sofian gitu. Kita yang ada di sini anggota SIAP. Gue sendiri dari SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Pamulang Permais itu. Sekarang kelas 12. Sekarang kalian nontonnya nah ini 2021 ya. Saya lulus tahun 2021. Kan nonton tahun 2022 saya masih kelas 12 kan. Beda gitu ya. Tahun 2021 gue lulus. Apalagi kenalan ya. Di sekolah ikut apa aja kegiatannya? Di sekolah ikutin orang aja sih ya. Ngikutin guru ya. Ikutin guru aja. Ekskul Rohis. Ya, meskipun tampilan kayak iblis kan, tapi ya adalah jiwa-jiwa Rohisnya dikit gitu. Bukan gue yang ngomong. Kalau sekarang Kak Seha nih, perkenalan dong. Ini salah satu cewek kita nih. Kayak cewek yang bertahan ya. Iya. Assalamualaikum. Nama gue Nur Sehat dari SMK Negeri 3 Kota. Gue tamat kelas 12 tahun 2021 gue lulus. Di sekolah? Ekskul. Sekolah apa sekolah? Kegiatannya? Gue banyak di terus ke sini gue cuma bertahan di OSIS dan Rohis doang. Banyak ya, tapi ujung-ujungnya seleksi alam ya, keluar semua. Pasti itu mah udah otomatis. Nah, ini kita udah ditanya nih. Tanya balik dong. Nabil, kenalkan ke teman-teman sekalian dong. Ya. Oke, perkenalkan, nama gue Muhammad Nabil Maulana, biasa dipanggil Nabil atau Om Nabil atau Abang Nabil. Om anjir. Wah, suka nih sama tante. Oke, gue udah alumni dari SMK Bintang Nusantara ya.
Gue lulus tahun 2020, tahun lalu, angkatan COVID, jalur COVID. Terima kasih COVID. Ya, Yang ngomong tuh kita. betul. Soalnya Yang angkatan kopi sebenarnya adalah kita. Iya, Bener. benar. Emang iya ya? masih mending, cuman pas di kelulusannya doang. Kita belajar pun COVID di rumah. Tidak ada Enak nggak yang belajar masuk. online? Waduh, enak banget sih sebenarnya sih. Enaknya bisa cabut gitu kan. Jadi nggak sampai tiduran. Betul. Ikut Jujur ya? Zoom tinggal matiin kamera, matiin mic, tinggal tidur. Kayak gitulah. Ini tuh Ya, biasa. jadi buat guru-guru Sofyan sehat. Oke, ini ya. Muridnya mengakui ya. Bohong ya Bu Guru, kita anak rajin kok. Nah, Ya. rajin. terus kok. Jadi adanya podcast Waksar ini, obrolan anak Nusantara ini tuh dari permintaan pembina kita ya, Pak Hanan Marbawi ya. Waktu itu kita Zoom meet dan beliau minta bikin satu program yang bisa berjalan di tengah pandemi gini ya. Benar-benar. Muncullah ide podcast ini dan Waksara ini pun namanya tuh Nah, iya itu. Jadi Waksara ini adalah sebuah ide yang dikeluarkan oleh Nabil. Nah, jadi lu ceritain deh, Bil, kok bisa tiba-tiba Waksara gitu ya kan? Kita juga penasaran nih, penonton juga penasaran pasti. Juga kan asal betul ya. Iya, asal usulnya nggak tahu. gue ngambil kalimat obrolan itu kan ya, gue mikirnya kita lagi ngobrol-ngobrol santai, yang santai, jadi gue ngambil obrolan awalnya. Terus gue bingung nih selanjutnya apa ya. Nah, gue ingat waktu pas kapan itu di sekolah kita pengen bikin nama singkatan sekolah baru, tercetuslah nama Aksara ini, cuma kayaknya nggak dipakai deh. Jadi terus gue ambil Aksara, terus gue cari kepanjangan dari Aksara ini apa, dan akhirnya muncul Anak Nusantara. Boleh. Gue lagi main itu, gue mikir sambil main PUBG. Orang biasanya kalau dapat pikiran, dapat ilham tuh biasanya lagi di Buang air. Nah, itu biasanya tuh. Jadi mikir apa yang kira-kira nama podcastnya tuh apa gitu ya. Ternyata entah Waksar. Oh ya, Waksara, gue mikir. Obrolan anak Nusantara, disingkat Waksara. Emang pintar sih, ya. keren juga gitu kan, ada hubungannya sama pergerakan kita gitu di Asia. Asia. Kita kan bagian dari Asia nih. Kita kenal juga gara-gara Asia. Nah. Kita jelasin bareng-bareng Asia itu apa sih sebenarnya, ya kan? Oke. Jadi dari gue dulu ya, atau dari Sofyan atau dari Sehat? Oh, Sehat ya. Kan Dari Sehat dong, gantian dari Sehat. ya siap. Dari ya sejarah pertama kali kita ketemu lah. Nah, boleh tuh, boleh. Yo. Gimana Sehat? Gimana? Oh, dari Gimana? Iya nggak apa-apa, dari lu aja dulu. Ya, Ladies first deh. Kalau di mana-mana ada tulisannya tuh. Ladies first. Mengutamakan perempuan. Betul. Oke. Pertama kali kita ketemu itu bulan Juni kalau nggak salah di UIN. Juli. Ya, di UIN. Syahida di hotel Syahida Inn. Syahida INN. Syahida Inn ya, Syahida Inn. Syahida Inn. Heeh. Situ gue perwakilan dari SMK 3. Abis banget mau inian ya, apa sih? Abis ngambil rapot gitu, abis liburan. Langsung Masih liburan ah. pokoknya mau seminar. Iya, awalnya cuma seminar gitu ya. Tiba-tiba di calling sama Umi buat ikut acara ini. Terus gue bingung dong.
mana masih liburan, terus langsung ikut seminar. Ya udah, gue ikut-ikut aja. Pas 5 orang ya? nyampe, aduh, gue nggak kenal. Kirain acara sekolah sendiri, ternyata gabungan. Gue kira itu dari seluruh sekolah. Gue kira awalnya dari seluruh sekolah di Tangsel kan, sama SMK di Tangsel. Pas datang kok cuma 3 sekolah. SMA 6, SMK 3, sama SMA Al Mubarok. Udah gitu pas pembagian kamarnya juga digabungkan, nggak sama satu sekolah tapi yang lain-lain. Dan itu gue udah feeling sih pasti emang bakalan digabung kayak gitu, karena kan acara gabungan sekolah ya pasti tujuannya untuk saling kenal dulu gitu kan pasti. Lu sekamar sama siapa ya? Gue kalau nggak salah tuh sekamar sama si Alif ya, Alivia ya, Alif dari SMK 3. Alif dari SMK 3, iya. Lu sama siapa, Chan? Gua sama Puji dari SMA 6. Astuti, ya. Lu sama siapa? Nama-namanya, belakangnya nama-namanya Astuti. Sama Astuti, ya itu marga kirain. Gue kira ada abang emang jodoh. Lu sama siapa ya? Sekamar kan? Sama Ole. Ole ya? Ole, iya. Iya, sama Ole. Nah, tuh jadi Al-Barok. Ya, jadi awal tuh juga gue pas sama Panur Hadi, gue diajak buat gabung ikut acara di Saidain itu, bilangnya kayak seminar atau pelatihan gitu lah. Nah, 5 orang. Nah, dan ternyata itu yang seharusnya yang harus diundang itu kelas 11. Gue posisi sudah kelas 12 semua. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya kalau acara itu sebenarnya khusus untuk kelas 11 gitu. Iya, jadi juga nggak tahu. Iya kan? Jadi yang kepilih dari sekolah gue tuh kelas 12 semua dipilih. 5 orang ya masing-masing sekolah ya? Iya, 5 orang. Iya, 5 yang dipilih itu cuma dari seluruh sekolah itu cuma 3 sekolah aja. SMA 6, SMA 3, SMA Al Mubarok masing-masing 5 orang. Itu cuma sekolah gue semuanya kelas 12. Dari SMA 6 kayaknya Vindo doang ya yang kelas 12 ya waktu itu ya? Iya, Vindo doang karena dia ketua rohisnya kan. Iya, Vindo. Nah, ikut acara itu, terus pas di acara terakhir ya? Apa tuh? Pokoknya pas pembagian panitia, kalau nggak salah. Oh iya. Ya, itu dijelasin dan ternyata di situ dari Akpai ingin membuat program untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian dari beberapa isu. Benar. Nah. Dan gua kira kita dibentuk panitia itu cuma sekedar mengurusi kegiatan yang kemarin doang, festival doang. Ternyata berlanjut. Kan? Tapi seru juga sih, enak. Iya, benar baru, dapat ilmu baru gitu. Dan jujur kalau dari gue tuh diajak sama Vindo, ketua Rohis waktu itu gitu, tahun 2019 ya, 2019. Iya, 2019 ketua Rohisnya dia. Dia disuruh sama pembina Rohis untuk ngajak anak kelas 11 buat ikut gitu. Dan dia sengaja ikut karena disuruh Umi buat ngedampingin anak-anaknya kelas 11 gitu. Dan gue pada saat itu masih tabu banget masalah seminar. Gue jujur kayaknya belum pernah ikut seminar deh. Vindo menuai kalian ya? Iya, betul sekali. Dia sebagai bapak. Kalau gue yang dihubungi sama Umi, terus gue juga yang harus nyari 5 orang lagi. Gue bingung dong. Oh, nah ya itu mungkin Vindo kayak gitu, Vindo. Kalau gue langsung dari tadi, sama. Kalau gue juga dilihat dari siapa yang aktif, dia yang ditarik. Kalau gue juga disuruh nyari waktu itu, disuruh nyari orang-orangnya, anak-anaknya. Tapi juga dari pembina gue sendiri sih, dia sudah ngasih nama-nama nih, ajak si A, si B gitu. Iya. Nah itu pertemuan pertama kita ya. Itu kalau nggak salah, ini 11 Juli 2019. Kalau nggak salah ingat ya. Pembentukan panitia Peace Festival pertama ya. Jilid 1, betul. Jilid 1. Jadi saya bikin acara Peace Festival. Jadi masih awal, benar-benar belajar banget dari awal. Kita nggak ngerti kosakata yang, jadi benar-benar kita baru banget dapet kosakata yang
itu gitu. Radikalisme, togut, terus terorisme, eksklusivisme. Aduh, itu kita benar-benar apa nih? Buset deh. Nggak pernah baca, nggak pernah dengar gitu kan. Tapi di situ kita pernah dengar. Mungkin pernah ya, dengar, cuma kita kurang paham. Dengar, tapi kita nggak kritis terhadap hal itu. Tapi ketika di situ kita emang memperdalamin ya itu ya. Apa namanya kata-kata itu gitu. Iya. Benar-benar diajarin sih biar kita nggak salah paham juga terkait makna dari kata-kata tersebut kan, dari isu-isu tersebut. Benar. Dan isu-isu itu juga yang apa istilahnya membuat Asyap ini ada gitu dari program AKPAI. Nah itu Asyap ini juga panjangannya Academy Show Your Ideas for Peace. Di Asyap ini itu salah satu program AKPAI yang dimana itu menyampaikan pesan-pesan perdamaian terkait beberapa isu yang ada melalui cara-cara yang kreatif, cara-cara yang lain dari yang lain lah, yang disampaikan melalui lebih milenial yang disampaikan oleh para anak muda atau para pelajar. Gitu. Karena emang kalau berawal dari isu-isu ini juga kita mengembangkan isu-isu ini. Terus juga kita ada acara besar dari isu tersebut. Benar. Bahkan Setangsel. Nah itu acara gue ngerasa pas gue jadi panitia pakai jas gitu kan, waduh ganteng banget gue, anak Tangsel datang semua ngeliatin gue gitu kan, sepeda itu gue. Tapi pada saat itu saya sakit. Iya, jadi pas lagi malam persiapan, Amin 1 pas malamnya persiapan, kita semua lagi di briefing persiapan. Sopyan di kursi diam aja. Jadi diam gitu. Meriang dia. Dan dia gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba terus dari Amin 1 itu, aduh badan gue gak enak banget gitu. Terus dia dianterin ke kamar sama siapa ya? Aduh lupa lagi sama siapanya tuh. Keinget gue. Akhirnya kita nemanin Sopyan tuh tidur bareng gitu semua itu ya. Satu kamar bareng-bareng. Gue beda. Iya dong, enggak dong. Iya, enggak dong. Sakit. Enggak dong. Ya gue nggak tahu kenapa kita beda ya. Amin 1 pulang sekolah kan kita nginep gitu ya, pulang sekolah hari Kamis kita nginep. Dan hari itu gue langsung kayak meriang gitu, nggak tahu kenapa. Makan kayaknya udah makan siang, tapi begitu udah prepare buat jalan ke Saidain, kok badan beda gitu rasanya, kok kayak ada angin di dalam gitu kan. Sampai malam-malam kita nyari tolak angin tapi nggak dapet. Akhirnya nongkrong di warkop. Minum kopi hangat. Sakit-sakit minum kopi hangat. Emang obatnya gitu kan. Jadi habis itu Asyap terbentuk. Terus habis itu setelah pertama tuh kita 15, habis itu kita ngajak lagi beberapa anak di sekolah kita. Ya, karena tujuannya untuk regenerasi juga buat ke bawah-bawah. Ya. Dan banyak juga sih, kegiatan awal kita kan dari Peace Festival itu kita nampilin ya poster-poster, quotes, bahkan kita sempat sudah menyerahkannya ya buku quotes perdamaian dan surat-surat untuk paling berkesan itu yang kata pas kita nyerahin buku quotes dan itu Mir ke Pak Wali Kota, wakil. Yes, itu keren banget sih. Kayak nggak nyangka aja sih kita bisa ketemu sama pejabat pejabat petinggi di Tangsel dengan segampang itu gitu, dengan kita masuk Asyap gitu. Bahkan ada itu seluruh ada anggota AKPAI dari seluruh Indonesia ya. Iya. Perwakilan AKPAI Indonesia. Iya, ada semua itu dan dihadiri oleh banyak 300 siswa. Tengahnya Keren banget sih kita sampai ya rapat kita kan berkali-kali ngegodok ini ngegodok itu gitu sampai kita pindah-pindah tempat ya kan.
Sampai pindah-pindah tempat sampai kita datang ke tempat makan atau ke tempat yang belum kita datangin buat rapat. sama ini datang langsung ke wali kota bertemu dengan Pak Benyamin. Oh iya. Itu wah keren banget. Itu pertama kali gue bernapas di kantor wali kota. Dan langsung ke ruangannya Pak Benyamin ya. Langsung ke ruangannya Pak Benyamin. Iya, biasanya suruh lu tunggu ini langsung ke ruangan Pak Benyamin. Itu gue langsung. Itu juga pertama kali gue ketemu pejabat secara tatap muka ya. Tatap muka secara langsung gitu. Ya. 2019 ya, ini belum pandemi ya. Kebanggaan sendiri sih. Betul. Dan apa ya, kayak kita tuh jadi nagih nggak sih buat berorganisasi lagi, buat bikin acara yang lebih gede lagi gitu. Kayak nagih nggak sih gitu kan? Ya. Dan yang pasti sih bukan cuma acaranya sih, kita kan juga banyak dapat pelatihan ya, satunya di Rimbun Theater, terus gimana lagi ya? Di sekolah gua yang kata pas bikin kayak short movie gitu. Oh, kita belajar MK3 ya. Buat naskah film sama Kak Swastika Nohara ya? Iya, Kak Nohara. Swastika Nohara. Iya. Terus habis itu di Rimbun Theater kita dapat banyak pelatihan yang kita dapat lah, dan juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat ya, sehingga membuka pola pikir baru gitu terkait isu-isu yang ada. Benar. Kalau menurut lo ya, lu ada nggak sih perubahan ketika lo ikut ASIAP gini? Apa yang perubahan yang dampaknya ya kayak ilmu baru gue dapat gitu? Ya. Dampak ke diri lu lah. Kalau buat ke diri gue jadi lebih ya open minded sih terhadap agama-agama lain gitu, dan apa namanya kepercayaan lain, bahkan sama yang satu agama tapi beda cara gitu. Gue lebih open minded terhadap hal itu sih. Karena gue berpikir bahwa ya kita masing-masing gini deh, kita bertiga kan pasti ada bedanya kan. Dan misalkan apa ya, kayak contoh kalau kita bedanya apa? Makan. Ada yang baca doa kunut, ada yang enggak. Iya, itu agama. Kita ambil contoh ringan dulu deh, makan. Misalkan gue sukanya ayam goreng, sedangkan lu sukanya ayam rendang. Seha sukanya ayam disemur misalnya gitu. Nah, kita kan pasti punya alasan masing-masing kenapa kita suka ayam goreng, suka ayam rendang, suka ayam semur gitu. Itu kan punya pegangan masing-masing. Dan gue open mindednya ya basicnya ke situ gitu. Maksud dasar pikiran gue ke situ. Oh, dia beda, mungkin dia punya pegangan sendiri, dan mungkin dia ada pegangan yang valid gitu. Dan gue nggak bisa ngejudge langsung, lu salah bro, yang bener gue ikutin gue nggak bisa kayak gitu. Karena anak kembar pun pasti ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, maknya sendiri susah bingung bedainnya kan pasti itu. Itu satu, gue lebih open minded. Yang kedua, gue lebih kalau bikin acara apapun itu, kan gue sekarang bergabung di beberapa organisasi gitu, dan gue selalu ditaruh di seksi acara gitu. Nah, gue kalau bikin acara pasti gue selipin ada isu-isu itu gitu yang kita pelajarin di ASIAP ya lalu-lalu gitu, kegiatan-kegiatan kayak radikalisme, toleransi, eksklusivisme, terus tauhid, kekerasan atas nama agama, itu semua gue sisipin pelan-pelan gitu. Karena apa? Karena emang sebenarnya ilmu kayak gitu tuh penting buat kita kritisin. Karena kan teroris itu sekarang lebih banyak mengincar remaja gitu. Karena apa? Karena sedang mencari jati diri dan sangat mudah dipengaruhi gitu. Itu sih paling kalau yang berpengaruh di kehidupan gue sekarang ini gitu, dari ASIAP. Kalau dari saya sendiri gimana, saya? Kalau gue lebih terbuka ke kayak yang perbedaan agama ini. Biasanya kayak ya udahlah, kita Islam kita yang lain mah ya udah kayak bodo amat gitu. Tapi semenjak ikut ini kayak kita lebih terbuka, kita lebih nyatu. Dari berawal dari pembahasan isu-isu ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kayak gue lebih lebih suka berorganisasi lagi. Dari yang cuman mulai di sekolah
sekarang kayak lebih terbang luas ke luar sekolah ya. yang Ya lainnya. lingkupnya lebih besar lah ya gitu ya. Ya, kalau gue itu sih. Ya sih. Kalau lu gua Bil juga- gimana Bil? Kalau gue tuh dapat yang gue pribadi, gue lebih dapat pelajaran tentang penguatan kita terhadap Indonesia ya. Dan ternyata ya beberapa isu yang dulu kita sering gak kritisi, sering gak kita pikirin, sering kita matiin dan yang kita cukup tahu aja ternyata itu juga bisa memecah belah kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Benar. Ya, gue belajar pentingnya sih menjaga Pancasila. Penguatan Pancasila kita juga harus lebih kuat lagi, jangan hanya sekedar tahu isinya terus cuma sekedar baca doang, tapi kita juga harus tahu maknanya Dan diaplikasikan ya. iya, dan diaplikasikan itu penting sih. Oke, jadi di next episode di podcast Waksara ini nanti kita akan undang anggota dari ASIAP lainnya. Tapi nanti kayaknya kita nggak memandu bertiga, nanti ada salah satu dari kita bergantian akan memandu. Iya, ntar bentrok kalau bertiga kan. Lu pengen apa? Lu pengen apa? Beda-beda bentrok, berantem ntar. Terus nanti takutnya narasumber ditaruh di mana gitu. Iya, nggak muat. Kalau bertiga takutnya kita doang yang ngobrol. Nah, narasumbernya jadi minder dia. Tadi gue jadi nyamuk di sini. Ya, jadi kita ngundang nanti dari anggota ASIAP lagi. Dan Dan nanti tokoh-tokoh di nextnya kita akan lainnya. ngundang pembina-pembina kita, dewan-dewan guru kita yang sudah memberikan kita ilmu yang luar biasa, akan kita undang di podcast Waksara ini. Bener Oke, banget. itu mungkin cukup sekian mungkin untuk episode Waksara pada hari ini ya. Mantap. Boleh nggak apa-apa. Oke, sampai bertemu di podcast Waksara episode kedua. Dan jangan lupa buat cari infonya bisa dilihat di Akpai Channel, di YouTube Akpai Channel, dan di Instagram @asyap. Underscore. @asyap_. Asyapnya ASYI4P underscore. Ya. Oke. Makanya pantengin di sosmednya, dan podcast ini akan ada di YouTube Akpai Channel dan insya Allah akan ada di Spotify. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Keren juga, Mbak.